Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas Legislative Election System atau yang disebut dengan sistem pemilu legislatif. Sebelum kita membahas lebih lanjut, aku ingin tanya dulu nih, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sistem? Sistem adalah suatu kumpulan elemen yang saling berinteraksi dan saling terhubung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk pengertian sistem pemilu legislatif adalah seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota badan legislatif. Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dari sistem pemilu legislatif terdapat 6 komponen, yaitu satu sistem organis dan mekanis. Dalam sistem organis, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai persekutuan hidup, seperti keluarga, organisasi profesi, atau kelompok masyarakat. Karena itu, wakil rakyat dipilih melalui persekutuan-persekutuan ini. Sistem ini memberikan hak suara yang sama kepada semua orang tanpa memandang latar belakang kelompok atau komunitas mereka, berbeda dengan sistem mekanis yang menganggap rakyat sebagai massa individu yang sama. Menurut sistem mekanis, partai-partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan pada biparti atau multiparti, liberalisme, sosialisme, atau uniparti, komunisme. Selanjutnya kita beralih ke sistem distrik. Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan berdasarkan jumlah penduduknya. Setiap distrik memilih satu wakil, dan meskipun selisih suara hanya satu, calon dengan suara terbanyak di distrik tersebut menang. Prinsip the winner takes all, atau pemenang mengambil semua, jadi yang kalah tidak mendapat jatah kursi sama sekali. Bagian ketiga yaitu sistem mayoritas pluralitas adalah bagian dari penerapan sistem distrik. Dua variasi utama yaitu first past the post (FPTP) atau pluralitas sederhana, di mana kandidat dengan suara terbanyak menang meskipun tidak memiliki mayoritas mutlak, dan sistem dua putaran yang di mana kandidat harus memiliki mayoritas mutlak lebih dari 50% untuk menang di putaran pertama. Untuk bagian keempat yaitu sistem representasi proporsional, persentase kursi yang dimiliki oleh suatu partai di parlemen sesuai dengan persentase suara yang mereka peroleh dalam pemilu. Ini memungkinkan partai-partai kecil mendapatkan kursi. Sistem ini memiliki beberapa variasi. Beberapa di antaranya adalah sistem daftar, list, PR, yang membagi kursi dan partai pemilih berdasarkan urutan calon dalam daftar, dan sistem satu vote transferable, STV, yang memungkinkan pemilih memberikan peringkat pada beberapa kandidat. Sistem semi-proporsional berada di antara sistem distrik dan proporsional. Contohnya adalah sistem satu non-transferable vote, SNTV, di mana setiap pemilih memberikan satu suara, tetapi distrik memiliki beberapa kursi, dan sistem paralel atau segmented, di mana sebagian kursi dipilih dengan sistem distrik, dan sebagian dengan sistem proporsional secara terpisah. Dan yang keenam yaitu sistem campuran, atau mixed member proportional, MMP, mirip dengan sistem paralel, tetapi hasil pemilihan dalam sistem campuran saling terkait dengan sistem distrik dan proporsional. Tujuannya adalah untuk mencapai proporsionalitas secara keseluruhan sambil mempertahankan wakil daerah yang dekat dengan warganya. Selanjutnya, kita beralih ke materi peran fungsi dan macam-macam lembaga perwakilan, role, functions, and types of representative institutions. Lembaga perwakilan adalah lembaga yang mewakili rakyat dalam pemerintahan. Dalam negara demokrasi, lembaga perwakilan memiliki peran yang sangat penting sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, yang merupakan cabang kekuasaan legislatif. Sebagai bagian dari demokrasi perwakilan, lembaga perwakilan memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga perwakilan memiliki hak penting untuk melakukan pekerjaannya. Di Indonesia, DPR memiliki hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah, hak angket untuk melakukan penyelidikan, dan hak untuk menyatakan pendapat. Sebagai lembaga perwakilan, anggota DPR memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan RUU, hak imunitas, dan hak protokoler. Lembaga perwakilan memiliki kewajiban untuk menerima aspirasi masyarakat, mematuhi peraturan perundang-undangan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mempertahankan nilai dan kebiasaan masyarakat. Mereka juga harus melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan sebaik mungkin. Alat kelengkapan lembaga perwakilan seperti DPR di Indonesia meliputi pimpinan, komisi, badan musyawarah, badan legislasi, badan anggaran, badan kerjasama antar parlemen, mahkamah kehormatan dewan, dan badan urusan rumah tangga. Setiap alat kelengkapan memiliki tugas dan fungsi, misalnya badan legislasi fokus pada pembuatan undang-undang nasional, komisi mengawasi dan membahas
RUU untuk kementerian tertentu. Lembaga perwakilan di Indonesia memiliki variasi pada tingkatan yang berbeda. Pada nasional terdapat MPR, DPR, dan DPD. Pada daerah terdapat Dewan DPRD. Berdasarkan strukturnya, ada sistem unikameral atau satu kamar, ada juga yang trikameral dengan 3 kamar parlemen, dan sistem bikameral memiliki 2 kamar parlemen. Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen adalah jumlah minimal persentase suara yang harus diperoleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen. Di Indonesia, ambang batas ini terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kepartaian lebih sederhana dan pemerintahan lebih stabil. Selain itu, tidak semua negara menerapkan batas parlemen. Setiap negara mengubah sistem pemilunya sesuai dengan kondisi politik dan tujuan yang ingin dicapai.